Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Pipino Fitri, calon guru penggerak Angkatan 7 SDN 33 Kolumbu, Kota Padang. Ibu Nurfaisa MPD sebagai fasilitator saya dan Bapak Sudirman MPD sebagai pengajar praktik dan saya sendiri Pipino Fitri SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 7. Kegiatan yang saya lakukan yang pertama yaitu pembuatan keyakinan kelas, pengemasan atau diseminasi budaya positif di SDN 33 Kolumbu, Kecamatan Puranji, Kota Padang. Hal ini dilatar belakangi oleh karena budaya asing sangat mudah ditiru oleh peserta didik. Dengan perkembangan teknologi yang sangat besar, hal ini dapat memberikan dampak yang merugikan bagi peserta didik. Karakter peserta didik menjadi negatif. Kemajuan teknologi tersebut menanamkan nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Budaya positif nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan tanggung jawab. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan peserta didik itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Hal ini sesuai pula dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Kedua, mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah yang pertama, murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran dirinya. Yang kedua, terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta meminta izin untuk melakukan pengemasan kepada rekan sejawat. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengemasan dan berkolaborasi dengan sesama CGP yang berada dalam satu sekolah pada rekan sejawat tentang konsep budaya positif serta bersama-sama menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan sejawat untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas masing-masing. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengemasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengemasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengemasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah
tentang kegiatan pengembasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengembasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengembasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengembasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengembasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengembasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengembasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengembasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengembasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengembasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengembasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengembasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengembasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengembasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengembasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan pengembasan budaya positif di sekolah. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang dukungan kita dapat dalam kegiatan ini, yaitu pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik atau adanya kolaborasi. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan memanfaatkan kekuatan atau ketersediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah, yaitu kolaborasi dengan orang tua. Sekolah. Ya tahu sekolah bersyukur kepada Allah SWT yang mana Bapak Ibu mengadakan rapat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana itu berkat apa juga dari Allah SWT yang hari ini hadir semuanya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Sudah itulah kondisi kami. Ini waulah dia untuk guru piket lah. Inilah ramai benang. Nanti piket itu kada jual. Kok piket ini mau tadi? Iya. Ada piket ini mau. Cek, kan pagi dulu. Awasin nak dulu. Cek. Oh, piket tu sehari piket tu ada. Nah, Sabtu ada pagi. Aku Sabtu ada piket. Tapi pagi ada tambah Berarti bahan ibu-ibu bagi-bagi ya. Kalau nato sama
Ini kau tadi ada yang masuk akan keluar. Pasti ada kan kamu. Apa kau sih? Masuk kan kamu. Jadi sepuluh tapi kecil kawan sampai dia lah sampai sudah kedua yang langsung telepon ibu. Oke, orang nak kain, aku jadi kodo. Ibu awak bersiul ibu sangka kalau kodo. Nah kalau sangka ibu kan masih dinas, aku tandai berlain. Jadi aku harus masih kain. Jadi selamat siang, guru hebat. SD ketika Kalbu. Sebelumnya pembukaan mungkin saya tumpahkan saja dengan pembukaan awal tadi ibu kepala sekolah. Baiklah, kami dari calon, bukan guru penggerak, belum jadi guru penggerak, tapi calon dari guru penggerak, yaitu pertama Wita Zetra, saya Wita Zetra, dan kedua Vino Fitri. Kami di sini dalam rangka penyimbasan guru penggerak, penerapan budaya positif. Budaya positif di sini dengan penyimbasan ini termasuk merupakan budaya positif yang akan kami lakukan, kami imbaskan di SD 33 Kalunggu secara langsung dengan teman-teman rekan sesama kerja di SD 33 Kalunggu. Nah, pada kali ini kami menjelaskan sosialisasi pada modul yang telah kami pelajari di dalam calon guru penggerak. Pada modul 1 ada 4 modul. Tapi yang di sini penerapan budaya positif terdapat pada modul 1.4. Nah, kami akan menjelaskan dari awal tentang dari modul titik 11 sampai titik 14. Nah, pertama, pada titik 11 ini kami belajar di dalam calon guru penggerak ini, yaitu tentang pemikiran filosofi Ki Hajar dan tinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun segala kodrat. Berarti di sini kita menuntun mengarah anak-anak kita. Biasanya kita dahulu maupun sekarang kita sudah menuntun anak-anak kita. Dari zaman dahulu guru-guru kita termasuk guru-guru hebat sudah menjalankan yang sudah ada. Kami di dalam calon guru penggerak ini ibaratnya mempertajam lagi, mendalam lagi dari yang belum pengetahuan kami sedang, tapi kami mencoba untuk memperdalam lagi. Di sini dijelaskan dalam calon guru penggerak. Nah, selanjutnya pendidikan yang harus pertama mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan harus berpusat pada anak. Yang ketiga, pendidikan harus sejalan dengan bakat dan minat anak. Guru hanya mengarahkan, bukan mengubah. Dan mengarahkan anak. Anak ini yang diibaratkan sebagai tanaman itu sendiri. Berarti, sampailah anak ini berhasil, tumbuhan ini ditanam, dirawat, dipupui sampai berhasil berbuah. Itu anak yang ibaratnya tumbuhan anak dari sampai anak ini sukses. Yang kita tahu sampai dia menerima pelajaran dari kita. Nah, pada modul 1.1, pada modul 1.2 di sini tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebenarnya peran dan nilai guru penggerak ini sudah ada pada semua guru, bukan hanya pada guru penggerak saja. Tetapi kita sebagai guru sering lupa dan sudah ada pada diri kita masing-masing. Contoh, nilai guru penggerak yaitu pertama nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Semua nilai ini sebenarnya sudah ada, bukan hanya pada guru penggerak saja, tetapi pada guru-guru kita yang hebat ini sudah ada semuanya. Dan guru penggerak menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi,
menjadi coach bagi guru, mendorong kolaborasi mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Nah, saya jawab atas segala yang terjadi pada dirinya sendiri. Contoh, seorang guru mampu memotivasi dirinya sendiri tanpa menunggu pelatihan dan perintah dari orang lain. Contohnya di sini saya alami yaitu dalam penggunaan aplikasi teknologi Canva. Saya pertama awam dengan Canva itu, tapi karena adanya kemandirian tadi, saya berusaha untuk belajar menggunakan aplikasi Canva karena itu saya gunakan untuk pembuatan tugas dalam bergerak. Tanpa ditunggu adanya pelatihan tersebut, pelatihan untuk Canva itu, tapi saya berusaha untuk belajar bagaimana sih penggunaan aplikasi Canva itu. Jujur, saya sangat awam sekali, tidak tahu pertama apa itu aplikasi Canva itu. Nah, karena itu tuntutan untuk pembuatan video sangat menarik, pembuatan Canva dan teman-teman lain dalam grup penggerak menggunakan Canva, saya belajar dan tidak menunggu pelatihan adanya pelatihan aplikasi Canva tersebut. Nah, yang kedua, reflektif. Seorang guru mampu senantiasa merefleksi dan memaknai pengalaman yang terjadi sekeliling, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain. Contohnya, guru senantiasa terbuka dan meminta umpan balik dari seseorang dan sekelilingnya. Contoh, mungkin kami berdua dengan Bu Pipi saling tanya umpan balik, apa sih Kak kekurangan kita dalam ini? Kami selalu tambahannya Kak, ada nggak kurang Kak? Ada, berarti ada umpan balik feedbacknya antara kami. Dan kolaboratif. Di sini seorang guru mampu senantiasa membangun hubungan kerja yang positif serta seluruh pihak di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Contohnya berkolaborasi berbagai pihak dalam memajukan sekolah. Mungkin contoh kayak kemarin kita berkolaborasi dengan pihak luar adanya kepolisian ya. Itu termasuk ya Babi. Itu termasuk kolaborasi kita dengan pihak luar. Tidak saja dengan pihak luar kita berkolaborasi. Apa sih proyek kita itu yang bagus lagi Pak? Apa yang bagus Pak? Ada saran banget. Mampu itu yang banyak. Mampu itu rencana. Berarti itulah termasuk kolaborasi. Nah, inovatif. Seorang guru mampu senantiasa memunculkan gagasan Raulina yang bilang Ibu Kepala tadi tentang pembagian tusuk sate. Kita menciptakan metode pembagian, kemarin sudah dibilang juga sama Bu Febi, sama Bu Ipit. Rena, Febi, rencana pembagian ini kita pakai metode tusuk sate. Itu gimana, bagus nggak umpan anak, tertarik nggak, mudah nggak bagi anak-anak? Itu merupakan munculan dan inovasi dalam pembelajaran matematika yang kita lakukan dengan bimbingan teman Kak Pipi juga kami berkolaborasi dari itu inovasi yang baru kita ciptakan. Yang selanjutnya berpihak pada murid. Guru selalu bergerak dan mengutamakan kepentingan dan perkembangan murid sebagai acuan utamanya. Guru menuntut anak agar bisa bebas belajar untuk dapat mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dalam proses pembelajaran sesuai dengan profil Pancasila. Mungkin ini contohnya terbesar mungkin dalam kurikulum Merdeka. Anak kan kita di sini mengasesmen melihat ya kelas 1. Jadi anak ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi pemahaman apa yang saya dan kami pelajari di dalam pelatihan pendidikan guru penggerak. Di mana tadi di awal-awal sudah dijelaskan oleh Bu Lisa, yaitu budaya positif tentang nilai-nilai dari guru penggerak, tentang nilai-nilai yang harus dimiliki guru penggerak. Tidak hanya guru penggerak, tetapi semua guru harus memiliki
nilai-nilai yang ada, yaitu yang pertama ada tadi mandiri, inovatif, kolaboratif, refleksi, dan berpihak kepada murid. Jadi semua guru diharapkan dan harus memiliki nilai-nilai ini, baik dia di kelas maupun di sekolah. Dan sekarang kita lanjut kepada budaya positif berikutnya, yaitu visi dan misi. Visi guru penggerak, yaitu visi memberikan gambaran tentang tujuan yang jelas yang diterapkan dengan metode inquiry apresiatif, yaitu sebuah paradigma perubahan dengan berbasis kekuatan dan menerapkan langkah belajar. Nah, jadi kemudian disiplin positif adalah penerapan disiplin tanpa ancaman atau konsekuensi dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak untuk menaati aturan, bukan karena takut hukuman atau mengharapkan ujian atau imbalan. Jadi kita di sini menerapkan disiplin positif ini menghindari pemberian ancaman, pemberian hukuman, serta mengharapkan pujian atau imbalan terhadap anak. Karena itu dampaknya akan membawa dampak positifnya itu memang ada, tapi jangka pendek akan memberikan dampak negatif dalam jangka yang panjang. Kemudian penerapan ini dilakukan di sekolah dengan cara rutin memberikan motivasi kepada siswa agar mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh dari dalam dirinya untuk menaati aturan. Jadi penerapan ini bertujuan agar adanya kesadaran di dalam diri anak. Jadi bukan karena keterpaksaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dalam menumbuhkan motivasi tadi, motivasi intrinsik sebagai seorang guru, kita harus menghindari hukuman dan penghargaan sehingga siswa memahami makna perbuatannya beserta dengan konsekuensinya. Sebagai seorang guru, kita hanya bisa menuntun mereka tetap yang mempunyai kontrol atas diri mereka masing-masing. Yang seperti kata Bu Rita tadi, kalau kita seorang guru ini adalah ibaratnya seorang petani dan murid adalah ibarat tanamannya. Jadi kita yang guru menjadi petani ini menuntun murid kita agar dia dapat mempunyai kontrol atas dirinya. Dan dengan ini setiap melakukan tindakan tanpa ada keterpaksaan dan tanpa ada embel-embel di belakangnya. Embel-embel sesuatu yang mereka inginkan. Jadi kalau misalnya, dia mau belajar, dikasih ini dulu baru mau belajar, dihukum dulu mau belajar. Jadi tidak ada lagi istilah seperti itu. Jadi kita bertujuan untuk memberikan atau meningkatkan adanya motivasi dalam diri anak itu, adanya kesadarannya sendiri untuk belajar, agar ada kemauannya untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sebagai seorang guru kita sebaiknya mengganti istilah peraturan dengan keyakinan kelas yang disusun oleh semua anggota kelas dan disepakati bersama. Dan maksudnya di sini keyakinan kelas itu adalah sebuah peraturan yang kita sepakati bersama antara guru dengan murid. Peraturan ini bersumber dari murid, berasal dari murid, kemudian
penyelesaian dari masalahnya itu juga berasal dari mana. Nah, saya beserta Bu Wita sudah membuat keyakinan kelas dan sudah menerapkannya di dalam kelas. Di sini kami membuat peraturan bersama anak murid. Kami berikan sebuah kertas lembar, kemudian mereka mengisi apa peraturan-peraturan yang mau mereka sepakati di sana. Nanti mereka tulis lalu tempel di papan yang telah ditulis tadi. Kemudian nanti kita sepakati apakah peraturan ini sesuai atau cocok dengan keyakinan kelas kita, dengan peraturan kelas kita. Kalau memang cocok peraturan itu kita buat. Kalau tidak cocok peraturan itu kita buat. Kemudian setelah adanya peraturan itu, tentu mungkin ada nanti yang melanggar peraturan itu. Nah, bagaimana pula konsekuensinya? Kita buat juga bersama-sama dengan anak murid kita. Contohnya, misalnya dia tidak membuat PR. Kan ada dia tulis di memonya itu, tidak membuat PR. Nanti apa pembahasannya? Apa langkah yang dilakukan kalau dia tidak membuat PR? Misalnya mengerjakannya, dia diminta mengerjakannya di depan kelas, atau dia mengerjakannya diminta dengan sebuah hafalan. Jadi seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu kita sesuaikan dengan kondisi anak. Jangan hindarilah memberikan hukuman yang berupa fisik, karena berupa fisik itu akan merugikan bagi anak, baik itu secara mental maupun secara fisik. Nah, jadi tubuhnya terjadi ibaratnya sakit, kemudian fisiknya juga akan mengakibatkan dengki kepada kita. Jadi seperti itu. Dan seperti ini posisi kontrol guru. Kita sebagai guru ibarat tadi adalah petani, kata Bu Wita. Nah, di sini kita sebagai kontrol guru. Apa saja itu posisi kontrol guru? Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga posisi sebagai teman, keempat posisi sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Dan menurut ibu-ibu, manakah yang tepat, yang paling bagus, atau yang pernah ibu laksanakan? Pasti yang pernah dilaksanakan, kalau kita mungkin baik dari dulu pasti pernah ada pada posisi penghukum. Pembuat rasa bersalah mungkin ada juga sebagai teman. Biasanya kalau guru-guru yang muda itu dia pada muridnya itu sering sebagai teman kalau dia mengajar di kelas tinggi. Kemudian ada sebagai pemantau. Kemudian ada lagi sebagai manajer. Dari kelima ini yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Dan posisi manajer inilah yang paling tepat kita lakukan. Dan bagaimana dengan kelima posisi ini? Coba kita lihat dari pengertiannya. Yang pertama, sebagai penghukum. Bisa menggunakan hukuman fisik dan selalu menggunakan sistem untuk menekan peserta didik. Jadi di sini adalah hukuman fisik yang sifatnya menekan. Ini sudah sangat tidak boleh dilakukan lagi. Karena istilahnya kalau dalam bentuk kekerasan, negara kita juga melarang apapun bentuknya, apalagi kekerasan di dalam pendidikan. Dan jadi posisi penghukum ini sangat menyakitkan. Coba saja cubit diri ibu sendiri, bagaimana rasanya? Pasti sakit. Pukul diri ibu sendiri, bagaimana rasanya? Pasti sakit. Coba ibu berdiri di depan, menghormat kepada tiang bendera, bagaimana rasanya tangan ini, Bu? Pasti pegang. Jadi itu contoh posisi penghukum
Jadi kita menghukum anak murid kita yang berupa fisik. Jadi berupa fisik itu tidak hanya kepada badan, kepada mental juga. Jadi sebenarnya karena kita sakit, mentalnya juga akan sangat terluka. Dan kemudian ada namanya sebagai membuat merasa bersalah, di mana biasanya guru akan bersuara lembut dan akan membuat peserta didik merasa buruk tentang dirinya sendiri. Jadi contohnya gini, ada anak kita melakukan kesalahan. Jadi kita istilahnya kita tidak marah, kita tidak marah-marah, tidak memberikan hukuman, dan kita dengan bersuara lunak cuma memberikan penekanan terhadap apa tindakannya itu. Jadi dia merasa bersalah atas perbuatannya. Jadi istilahnya kalau yang dia lakukan itu buruk. Jadi hal ini juga berdampak pada psikologisnya. Jadi dia istilahnya kalau dilihat, dia melakukan ini buruk. Jadi berdampak kepada psikologisnya. Karena di sini kita menekankan kalau dia itu bersalah atas perbuatannya. Jadi kita tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk memberikan pendapatnya. Jadi kita hanya menekankan rasa bersalahnya. Kalau ini juga berdampak kepada emosionalnya. Emosionalnya sangat berdampak sekali. Kemudian ada namanya sebagai teman. Nah, sebagai teman, posisi ini sering itu biasanya dilakukan oleh guru-guru muda pada anak didiknya yang kelas-kelas tinggi biasanya. Dan posisi guru di sini tidak menyakitkan murid, namun tetapi berusaha tetap mengontrol peserta didik dengan pendekatan pertemanan atau persahabatan. Nah, jadi di sini ibaratnya kita dengan murid kita sebagai teman. Jadi tidak ada pemisah antara murid dengan guru seperti itu. Jadi sebagai teman atau persahabatan. Sering bercanda, mungkin dalam menyelesaikan masalahnya dengan canda dan tawa, atau dalam melakukan hal sebagai ibaratnya bukan sebagai pemberi rasa bersalah. Kemudian sebagai pengantar. Nah, di sini kita sebagai guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku peserta didik, dengan kata lain mengawasi perilaku peserta didik. Jadi kita di sini sebagai pemantau yaitu hanya mengawasi apakah peserta didik itu berperilaku sesuai dengan tanggung jawabnya atau tidak. Jadi itu. Kemudian ada lagi yang terakhir. Nah, inilah kalau menurut saya dan Luisa yang telah kami pelajari, inilah posisi yang paling baik rasanya yaitu posisi sebagai manajer. Manajer yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan pada posisi manajer ini, saya dan Luisa juga sudah menerapkannya. Kami juga sudah membuat video bagaimana posisi manajer itu yang dilakukan terhadap murid apabila melakukan sebuah pelanggaran. Misalnya yang kemarin itu saya yaitu menindak murid pelanggarannya ketika murid tidak melaksanakan aturan sekolah, yaitu menggunakan seragam yang baik dan memakai sendal. Kemudian Bu Rita Terlambat sekolah. Oh ya Bu Rita, terlambat ke sekolah ya Bu Rita ya? Iya. Jadi Bu Rita waktu itu kasusnya terlambat sekolah dan kami Tidak piket. dan tidak piket Bu Rita. Dan di sini kami sudah menerapkan bagaimana posisi manajer itu. Nah, di sini kami di situ pada waktu permasalahannya itu yaitu murid tidak langsung kita marahi di situ, tidak langsung kita ngecek. Dan jadi kita panggil dia ke sebuah tempat atau ruangan yang mungkin memang hukumannya tidak ada, jadi istilahnya antara kita dengan murid kita. Empat mata. Empat mata. Nah, jadi di situ kita di sini menanyakan kepada murid kita apa yang telah dia lakukan,
apa yang telah dia lakukan, alasan Baik kenapa apa buruk? kita dipanggil. Baikkah atau buruk? Baikkah atau buruk perbuatannya. Nah, kemudian setelah itu dia akan menyebutkan, anak didik kita itu menyebutkan kesalahannya. Yang saya waktu itu dia menyebutkan tidak pakai sendal. Yang berita waktu itu saya lihat karena Terlambat datang. sekolah, saya lihat videonya. Kemudian setelah kita tahu permasalahannya, kemudian kita tanya baik atau buruk. Kemudian setelah itu kita tanya alasannya apa melakukan perbuatan itu. Tentu anak didik kita kalau dia melakukan satu tindakan pelanggaran, pasti dia melakukannya ada alasannya. Tidak mungkin hanya cuma melakukan pelanggaran. Namanya istilahnya kalau manusia itu melakukan setiap perbuatan pasti punya alasan. Nah, jadi kita tanya alasannya. Apa alasannya sehingga dia berbuat seperti itu? Setelah kita tanya alasan, kemudian kita tanya kesepakatan kelasnya. Masih ingatkah? Masih ingatkah anak ibu dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat? Jadi kalau memang kita punya kesepakatan kelas, keyakinan kelas, tentu dia akan ingat peraturan yang telah dia buat. Jadi waktu itu saya tanya, apa ingat? Apakah ibu ingat dengan keyakinan kelasnya? Ingat dong. Keyakinan yang mana yang anak ibu langgar? Peraturan mana yang anak ibu langgar dari kesepakatan kelasnya? Dia sebutkan. Kemudian setelah itu, bagaimana? Apa solusi dari permasalahan itu? Jadi kita tanyakan kepada anak didik kita, bukan kita yang mencari. Jadi biasanya kan anak kita melakukan pelanggaran, kita yang mencari solusinya, kita menghukum. Berarti secara otomatis anak kita cari solusinya. Iya, betul Bu Rita. Kemudian kalau di sini, kalau kita sebagai manajer, kita tanya alasan anak, kenapa dia melanggar, kemudian kita tanya keyakinan kelasnya, kemudian kita tanya apa solusinya agar dia dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Mungkin kalau memang kita ada keyakinan kelas, tentu akan mereka jawab dengan kesepakatan yang sesuai dengan keyakinan kelasnya. Kemudian kalau setelah dia menemukan apa solusinya, tentu kita harus mendukungnya. Jadi solusinya itu tentu kita tanya apakah sesuai dengan kemampuannya. Nanti dia bilang pula mau hormat bendera itu bukan solusi katanya, itu sudah titik. Nah, jadi dengan begitu kita sebagai guru jauhilah posisi menghukum, posisi lagi memberikan penghargaan yang berlebihan. Karena memang penghargaan yang berlebihan itu ada juga itu kita lihat mungkin tujuannya baik, karena tujuannya untuk supaya anak ini mau belajar misalnya. Kalau dapat menjawab ini, ibu kasih itu. Kalau mendapat jawab ini, ibu kasih itu. Memang awalnya memang anak-anak bersemangat, sangat bersemangat sekali. Akan tetapi, apabila kita tidak memberikan apa yang biasanya sering kita janjikan, itu semangat itu akan kendor. Jadi manfaat positifnya itu hanya jangka pendek, bukan jangka panjang. Nah, sebelahnya lagi lihat. Nah, kemudian segitiga restitusi. Nah, disinilah yang posisi manajer tadi yang kita terapkan dari segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Di mana di sini? Kamu, jadi pertanyaannya, adakah kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu? Dan sesuai dengan penjelasan saya tadi ya, Bapak Ibu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berarti, kalau apa cara lain? Kalau memangnya, misalnya dia melanggar peraturan, apakah hanya itu yang dapat dia lakukan? Nah, itu maksudnya. Kemudian, menanyakan keyakinan. Nah, ini sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, di sini. Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa?
Satu, ini dia tujuannya agar dia mampu mempertanggungjawabkannya. Itu dia akan menjawab pasti ingin menjadi lebih baik. Nah, jadi dia akan berpikir apa caranya supaya dia bisa menjadi lebih baik tadi. Kemudian menstabilkan identitas. Disinilah di mana kita maksud tujuannya yaitu supaya anak kita tidak melakukan kesalahan lagi. Kemudian supaya dia tidak terlalu ada rasa bersalah yang berlarut-larut di dalam dirinya. Jadi kita bandingkan dengan yang lain. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dalam menstabilkan identitas ini fungsinya yaitu kepada mentalnya dan moralnya. Jadi tujuannya kita memberikan semangat kepada dia agar dia tidak mengulangi tindakannya lagi di kemudian hari. Karena kalau mengulangi perbuatannya tentu akan merugikan dirinya sendiri dan bisa juga merugikan orang lain. Jadi itu. Jadi kesimpulannya dalam membuat suatu perubahan untuk menerapkan budaya positif di sekolah dibutuhkan kesadaran dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti guru, murid dan orang tua masyarakat. Oleh sebab itu harus ada suatu program yang jelas dan tanggung jawab bersama dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Rita tadi, dalam melaksanakan segala sesuatunya tentu kita tidak bisa sendiri dan tidak harus adanya fakta, harus ada kesadaran dari dalam diri. Jangan sampai disuruh dulu oleh atasan kita baru kita melakukannya. Terus kalau kita memang tidak mampu melakukannya atau ada kesulitan dalam melakukan perubahan baik itu di kelas dan di sekolah, kita bisa bertanya kepada teman kita yang lebih mampu. Kita tanya anak, kita tanya apa yang dia lakukan, apa dampaknya, apa akibatnya, bagaimana cara dia mempertanggungjawabkannya, apa solusinya. Boleh pertanyaan? Boleh, Bu. Tadi ya. Iya. Jadi Vivi sama kita menyampaikan bahwasanya yang pertama tadi tidak boleh kasih reward. Reward hukuman, reward yang berlebihan. Bagaimana baiknya? Jadi yang baiknya tadi yang posisinya dari kelimanya tadi, jadi kita seharusnya manajer. Sebab kalau kita terlalu memberikan reward, itu anak itu mengharapkan. Nah, jadi bekok kerajaan ikunya, bekok dapat ikut dari ibu. Nah, kalau kalian kalau dia terbiasa dengan reward, Bekerja dengan itu ada ala embel-embel di belakang anak itu lagi bu. jadi dia naik kelas. Nah ikhlas dia bekerja. Caranya bagaimana? Mungkin tambahan ditas sedikit Ah, boleh. iya. Mungkin tambahan ditas sedikit. Kalau seandainya kita selalu mengasih penghargaan, secara otomatis dia tidak sadar dengan kesalahan itu, dan tidak dari kesadaran dia sendiri. Jadi dari kelima itu Bu Kris, yang baiknya yang bilang Bu Vivi tadi, kita pada posisi control manager. Di sana anak ini kita minta kesadarannya apakah yang dia lakukan salah apa benar. Dia kesadaran dari dirinya sendiri. Apakah yang dia lakukan itu salah apa benar. Berarti dia pasti berpikir, oh ya Bu, yang saya lakukan ini salah. Soalnya kami sudah ada waktu itu kami lakukan posisi manajer bersama Ibu Vivi. Waktu itu dengan kita videokan juga tentang ada siswa berpakaian baju keluar sama jaket. Iya. Jadi kami Bu Vivi bertanya apakah itu perlakuan yang salah apa benar. Jadi anak itu mengaku, oh iya Bu, ini kegiatan yang saya lakukan salah. Terus apa yang anak ibu lakukan seandainya ini salah? Bagaimana solusinya? Jadi anak ini bisa berpikir dengan sendirinya, oh iya ini salah. Iya. Iya. Bagaimana? Iya.
tambah lagi. Makanya Bu, di awal kita masuk kelas itu kita harus membuat kesepakatan kelas dulu atau keyakinan kelas. Dari keyakinan itu kan ada peraturan-peraturan itu diingatkan. Nah, ingat nggak peraturan kita? Ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Sesuai nggak dengan peraturan kelas kita? Sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tentu dia akan mengingat kalau memang dia itu kita membuat kesepakatan kelas itu bersama-sama dengan anak. Setiap kesalahan anak kita seperti itu caranya. Kita sebagai guru, sebagai manajer. Nah, sebagai kontrol posisi kita. Yang kedua itu katanya gini, seandainya anak nih, misalnya anak terlambat atau PR ya, kita kasih pelajaran kan, ada kemarin nampak oleh ibu, kita bilang maaf Pak Ina, ada Pak Ina sebagai berdiri anak nih, berdiri sini, kan, tadi kan bu, gimana kakak tadi, itu bagaimana, apa? Itu Penghukum itu posisi. ya, apa boleh? Kurang tepat. Kurang tepat. Bagaimana? Apa kesalahannya kemarin benar? Harusnya apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Kita tanya anak kita dulu. Berarti kita kembali. Berarti kita kembali tadi. Berarti posisi yang dilakukan sama Pak Ina tersebut posisi penghukum. Berarti seharusnya yang posisi penghukum kita kembalikan yang sebaiknya posisi manajer tadi. Gini Bu, kemarin kan saya ada menghukum mahasiswa kan. Jadi saya sudah membuat kesepakatan sekolah. Jadi kalau seandainya ada anak yang memanggil-manggil nama orang tua, kita buat persepakatan untuk ada yang berdiri di lapangan. Itu persepakatan kita bersama. Jadi itulah yang kami jalankan selama ini di lokal kami. Jadi kami menyepakati bersama siswa untuk melakukan seperti itu. Kalau memang sudah ada kesepakatan kelas, tidak apa Ibu. Makanya gini Bu, kesepakatan kelas itu kan kita buat masing-masing peraturannya per anak. Nah, kita tulis. Nanti kita tempelkan di depan di kelas biar nampak sama anak supaya mereka selalu ingat apa yang dia sepakati. Kalau memang sudah ada kesepakatan kelas, kan kita dengan anak. Berarti harus dilaksanakan sesuai kesepakatan karena itu konsekuensinya sesuai dengan kesepakatan. Iya. Mungkin kesepakatan kelas ini Bu bukan kita yang membuat. Dari anak itu sendiri. Mungkin Ibu boleh dilihat dari kelas kita yang sudah kita tempel di dinding. Dia kita kasih kertas 1 lembar, tiap anak dikasih 1 lembar. Bikin apa kesepakatan kelas yang kamu inginkan? Anak ini menjaga tidak boleh ini kayak Anda Pak Ina tadi anak ini tempelkan betul. Yang kedua, yang ketiga gini, sementara ya di kurikulum 2013 ya, kita tidak boleh menghukum anak apa macam dia kepala sekolah kita menyampaikan itu siapa yang menyuruh berdiri anak di apa ya bendera putih. Kelas 6 kali itu tidak boleh sekarang. Sementara memang dari dinas pendidikan memang dilarang seperti itu yang menghukum dia. Terus bagaimana? Boleh? Kalau boleh dilaksanakan nanti. Boleh? Tidak boleh. Berarti tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Jelas Bu. Udah sisi Tidak boleh hukum. Lanjut. Nanti kita lanjut lagi nanti kita hukum tadi. Itu kalau yang tadi Kak Iken tadi apa kau tidak kamu emang itu tidak disarankan, tidak dibolehkan. Makanya kita berada di posisi manajer tadi. Manajer tadi anak awak imbau dulu, awak tanya dulu apa yang awak anak lakukan, apakah ini salah apa betul yang kamu lakukan. Katanya dulu dalam munde kalau dalam posisinya angkut punang kali jawab salah. Salamunya kan kayak gitu awak. Tapi kami pun baru dari belajar ulos katanya wala lalu. Tapi dengan kebiasaan awak orang Minang tadi, dengan apalagi dengan emosi awak pun berkelebihan awak maklum lagu lagi. Ayo kita alun tugas banyak ADM yang
jual ikut tambah. Jadi aku tambah lo anak tuh bermasalah. Langsung pakai siapa tadi? Aku madaju maaf. Waang jual. Sebenarnya nak boleh kayak gitu mengenakan mental anak. Apalagi di depan orang banyak. Makasihnya di depan teman-temannya. Itu yang harus Pak hindari. Waang yo salah ya. Iku yo di karajon ya. Kawan itu mencak macam. Waang dia ada pajak, dia ada. Berarti karena yang tanah dan itu yang harus berubah. Itu yang harus solusi. Makanya kita kembali ke posisi manajer tadi kembali ke posisi manajer. Anak ini kita lakukan simulasinya sama KPP. Mungkin selama mencari kebetulan kita membuat simulasi dengan tugas bergerak. Kebetulan anak ini kita contohkan simulasinya. Kebetulan kita kasih simulasinya anak unis kota Lambek tahu dengan permasalahannya Lambek tahu itu cuma simulasi ya Pak, bukan anak unis yang Lambek, bukan, kami mengasih simulasi, membuat video simulasi tentang permasalahan di mana kita menjadi posisi manajer tadi. Jadi karena terlambat, nak langsung dimumpul kelas kita anak kau deh sasa Lambek taruh nak kayak gitu dong. Jadi anakku dipanggil lah ke suatu ruangan atau ruang ruang BP atau ruang yang merasa awak terhindar dari temannya. Nggak tahu kawannya mana, bawa imbau lagi anakku. Buat tanya, kenapa sasa kayak gini? Apakah yang dilakukan ini salah? Kan sasaku kan tahu simulasinya apa? Tapi yang pandai lo menjawabnya. Iya bu, salah kalau kami. Tapi sebenarnya kalau kita lu kasus sasa adalah tentang keterlambatan. Waktu itu terlambat. Apakah terlambat ini salah apa betul sasa? Ditanya dulu, yang dilakukan itu salah obatnya. Habis itu lawannya tanya, sadar lah. Wah ini kami di kelas 4 membuat kesepakatan tidak boleh terlambat sekolah. Ingin nak sasa dengan kesepakatan yang kita buat itu? Wah ini ingatmu kesepakatan itu? Bunyinya bertanya kan aku. Jadi dengan kesadaran dirinya seorang, ingin mengungkapkan seorang, bukan dari awal langsung menjudge anaknya. Kasih bertanya, iya bu. Jadi seharusnya apa? Makanya lo solusinya, ya seharusnya apa yang dilakukan? Apa yang harus dijalankan baik? Untuk ke depan, lo ternyata bisa jelasnya jawab kan? Ke depannya balai. Ya boleh. Mengenai masalah yang disampaikan di pasal papakan berita tadi. Nggak ngerti itu dong. Kelas sendiri. Anggap anak itu kan terlambat pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Kalau seandainya ditanyakan pula apa kira-kira selesai dari dia, sedangkan dia masalahnya aja dia tidak selesaikan, otomatis kan. Makanya Bu Baby, contoh kami tanya langsung nggak masalah terlambat. Ada anakku mengecek terlambat. Bu, anu awak mengaji jam saya itu, ala pulanglah jam saya itu, BPR dalam 10. Pasti anakku banyak jawab ini. Jadi masalahnya, Bu, awak acuk nonton malam, awak ada main HP. Aduh, kadang perjawaban anakku. Jangan kita sangka anak kita ini tidak tahu apa-apa. Malahnya menjawab itu pintar tuh. Contoh kasus yang penculikan itu. Kita drama. Awak nanya tuh, kan? Masa kelas 6. Kelas 6 nggak bisa membuat se-Indonesia nyopren. Dunia bisa. Yang itu Baby. Jadi dari situ pokoknya kami cari solusi. Itu salah satu kembali ke posisi manajer. Bertambah ya. Lebih bagus. Malah seharusnya Pak, kami pun kurang. Kami kan awas sama-samanya. Lebih berpengalaman dari pada kami. Itulah apa yang dikatakan guru itu sendiri. Kita itu mengambil tindakan kebijakan harus dengan politik.
atau positif? Iya. Positif, betul. Positif. Apa langkah yang kita ajukan selain itu? Karena kita mengambil kebijakan, anak jangan membawa saudara besok. Nah, tambah sering lagi naik kata sama lagu nada do re mi fa sol la si. Ya, Makin naik. ya makin naik. Sudah itu kita naik lagi. Tambah yang setinggi ini. Sesuai dengan kata kita tadi segitiga. Itu adalah di dalam adat Minangkabau itu sajiok paseci ayam. Tungku sa Tigo tuku sajarangan. Itulah di sana kita dapat. Terdapat masyarakat, terdapat orang tua, terdapat guru. Di sanalah kita mengambil kebijakan lah Singapura. Ya itu Mbak, itu matematika. Iya, pas banget. Terima kasih kepada Pak Noh yang telah menambahkan solusi yang ada tadi. Terima kasih. Sedikit tambahan lagi ya Pak, memang kita sebagai guru dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan semua. Sebenarnya anak itu kan 100% tidak tanggung jawab kita, karena yang mencemarinya tindakan-tindakannya itu tidak hanya di sekolah saja, malah paling banyak itu di lingkungan masyarakat, di keluarga. Kalau dengan kita lihat dari jam 7 sampai jam 1. Habis itu dia di lingkungan luar lagi, di lingkungan orang tuanya lagi. Tapi malah kalau memang anak sering melakukan kesalahan itu dilimpahkan kepada kita guru. Jadi ibaratnya seperti kita yang memang punya anak, jadinya seperti punya anak kandung. Jadi yang di rumahnya itu bukan orang tua kandungnya, jadi kita yang seperti orang tua kandung kalau dalam mempertanggungjawabkan kesalahan dari anak kita. Jadi memang sungguh kalau dipikir-pikir jasa guru memang sangat luar biasa rasanya, Pak. Ya. Dari teman-teman yang lain, baik silakan Bu Febi. Bu Vivi dan Bu Ota. Yang saya tanyakan di sini mengenai teori motivasi. Ya, dalam teori motivasi itu kan anak tidak boleh diberikan reward. Iya. Kata Bu Vivi tadi anak tidak boleh diberikan reward. Kalau contohnya anak diberikan latihan dikasih reward. Saya sudah terbiasa seperti Bu Vivi. Apakah yang saya lakukan juga salah atau gimana saya nggak tahu juga. Iya. Saya biasanya saya sering feedback dengan anak. Kalau saya menyenangkan, anak dapat jawab, terus saya berikan reward berupa kue. Kira-kira yang saya lakukan itu salah atau gimana Bu Vivi? Betul, saya memberikan sebuah penjelasan mengenai pembelajaran. Saya tanya pelajar-pelajar yang lampau, terus anak dapat jawab. Saya berikan reward berupa kue. Nah, itu yang pertama. Yang kegiatan kelas. Kegiatan kelas tadi kan itu kesepakatan antara anak dengan kita, dengan guru. Contoh dalam kalau saya juga sering seperti ini Bu Vivi. Anak sering menyebut nama orang tua yang sampaikan oleh Pak Nal tadi. Terus ada kesepakatan antara sudah sesuai kesepakatan, karena kesepakatan yang disampaikan anak tersebut dia sepakat bahwa kalau seandainya ada juga yang menyebut nama orang tua dirikan depan kelas. Terus anak sepakat kita laksanakan, kira-kira salah atau gimana? Ya. Yang saya lakukan tadi ya, Bu Febi, terima kasih atas pertanyaannya. Yang masalah pemberian reward atau penghargaan tadi yang berupa kue. Menurut yang kami berikan itu tidaklah bagus atau tidak boleh sebenarnya, karena itu kita membiasakan kepada dia memberikan sebuah. Jadi kalau kita terbiasa memberikan seperti itu, jadi pemberian ini kalau tidak diberikan ini dia tidak mau lagi berpikir, tidak mau lagi belajar, jadi tidak ada kesadaran di dalam dirinya. Jadi menurut sebenarnya tidak boleh lagi sekarang itu diberikan. Tentu kelasnya. Masalahnya untuk kedepannya lagi, misalnya kan sekarang misalnya Bu Febi di kelas 5, belum tentu guru di kelas 6-nya mengajarkan seperti yang Bu Febi ajarkan. Jadi menurunlah keinginan untuk belajarnya. Kalau dia terbiasa diberikan ruang, jadi malas gitu kan. Jadi belum tentu kedepannya bagus untuk dia. Masalahnya tidak ada yang diberikan Bu Febi, belum tentu pula yang diberikan oleh ibu yang di kelas 6-nya. Memang tidak boleh lagi diberikan. Jadi ajarkanlah anak itu memiliki kesadaran langsung yang ada pada dirinya untuk menaikkan pembelajaran itu. Jadi memang harus ada. Terus pertanyaan berikutnya, yang
kesepakatan kelas itu kan kita sepakati dengan anak. Kalau memang anak sepakat, dia mampu, dia bisa kita lakukan. Dan tidak merugikan si anak. Jangan sampai merugikan si anak. Dan jadi kita melakukan kesepakatan itu kan dengan anak, bukan dari ide kita. Jangan ide kita yang kita munculkan. Biarkan anak memberikan kesepakatannya, biarkan dia memunculkannya. Apakah nanti kan kesepakatan ini kita tempelkan, kita bacakan, kita perlihatkan, kemudian nanti kita tanya apakah mampu anak-anak ibu melakukannya. Kita tanya, namanya kesepakatan itu kita melakukan musyawarah dengan anak kita. Dan kemudian bisa ditambahkan oleh sama Bu Ita. Mungkin tambahan kita sedikit. Disinilah posisi kita. Kita menuntun anak itu dalam pembuatan kesepakatan. Kita tanya dulu, nah apakah bagus ini kita kasih hukuman apabila ini kan kita buat kesepakatan tuh. Kita menuntun anak apakah bagus ini dengan kita arahkan anak nah bagus nah ini kayak gini. Kita kasih pandangan. Nanti kalau seandainya kita tegakkan di depan itu nanti pingsan, siapa yang bertanggung jawab? Nanti anaknya akan berpikir, akan bertukar kesepakatan itu. Jadi fungsi kita ini juga menuntun anak itu dengan dalam pembuatan kesepakatan itu. Jadi maksud terjawab pertanyaan ini, apakah berarti di sana gue adalah kesepakatannya mah? Itulah tugas kita tadi, menuntun dalam memilih betul kata Pak, menuntun memilih anak tadi dalam pembuatan kesepakatan yang selalu di dalamnya bisa anak kita melaksanakan memilih seperti apa panjang saja hukumannya. Kenapa harus kita gantikan itu bisa dibacuan mau yang sesuai dengan job fisik anak kalau anak kelas 1 mungkin yang sesuaikan fisiknya. Misalnya kalau terlambat, misalnya hukumannya membaca surah Al-Fatihah sampai tamat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua misalnya mencabut rumput agak 5 batang, memilih sampah agak 5 buah, kan perlu banyak dong, kan hukumnya ada. Dari rentetan untuk apa tadi kita tanya mana yang anak ibu sanggup yang sesuai dengan kemampuan anak ibu. Jadi anak tuh dakwah malah tanggup mana yang sanggup kan ini hukuman apa-apanya kesepakatan kesalahannya kita buat di sini, yang di sebelahnya konsekuensinya kita tempel lagi ya kesalahan satu. Kemudian ada nama cakir dari nabok, kalau mencakir kawan, nah itu kesalahannya. Apa yang harus kita lakukan? Suruhlah anak mencari kembali ide anak, harus ide anak kita. Jadi kita sesuaikan pula dengan kemampuannya. Oh bu, tagaknya di situ lain mau naik ke tagak, naik badan ketek-ketek, ini kan sesuai. Oh kok dia tagak pakai titik, itu lah fungsinya bu. Anak bikin dah. Nah jadi kalau misalnya kalau pertama apa yang dilakukan? Minta maaf dulu bu. Anak juga memberikan. Itu dia, itu kan. Ya. Anak bukan dirimu luar biasa dari kelas 1 dengan kasus ini yang kalau sifat dirasa saya kira lanjutkan dan acuh mencari dari kelas 1 ke 2 ya ada masalah kan nggak tahu intinya nanti dulu kalau nanti itu masalah memang coba jangan beda-beda seharusnya yang lain kan kasih tahu nah disimpulkan memenet ya tiga tugas silangan lah gitu mah hati bersama Bapak Ibu, terima kasih atas kegiatan pada hari ini pada kakak sekolah kita tentang budaya positif, di mana penyajinya kami berdua dari CGT, dan semoga apa yang telah kami berikan hari ini, yang telah kami berikan tadi
dapat Ibu manfaatkan, dapat Ibu gunakan dalam kegiatan di kelas, baik itu pembelajaran dan maupun di lapangan di sekolah. Dan semoga ke depan nantinya kita dapat menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan mereka bisa menjadi anak-anak yang dapat kita banggakan ke depannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian juga. Saya akhiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.